gitu. Maksudnya Kesan kan Islam itu kan keterbelakangan, Iya. miskin, bodoh gitu kan, kotor gitu kan. Ya, Padahal ulamanya pintar-pintar, hebat-hebat, tapi apa salah ulamanya ngajar? Apa salah metodenya? Apa salah Iya. yang dipelajarin gitu? Apa emang ciri khasnya kita begitu? ya enggak lah. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. lama juga ya karena musim Iya. hujan, jadi kita baru kumpul-kumpul lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Lanjut begini. Mudah-mudahan hari ini sih Nggak hujan ya? itu nggak hujan. Kedua, yang kita obrolin ya bermanfaat buat Amin. para diri di sini, buat yang nonton juga nih di YouTube channel kita nih. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hari ini, nggak hujan. Sekarang ini nggak kenceng-kenceng juga nih. Ya silakan. Oke. Kak Yono dibuka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jidi ilma warzuqni fahma. Gimana Mas Yoni, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Saya mah sehat ya. Alhamdulillah nih kita nih digoncang dengan apa nih Mas Mardian nih dari BMKG ya. Oh iya. BMKG luar biasa ya. BMKG atau PRIM nih yang kita percaya. Tapi saya dengar nih BMKG kan akan ada badai nih. Ya. Ada istilah apa tuh pemerintah menebar garam gitu loh. Metodenya itu ya. Metodenya itu ilmu nggak itu ya? Ilmu. Ilmu itu. Dan menurut mereka berhasil loh. Oh, Jadi yang badai yang kita pikirkan itu akan dahsyat, tidak begitu yang kita pikirkan gitu loh. Dengar nggak itu kan? Jadi pemerintah dengan cara ilmu garam ditebar di mana itu, dengar nggak Mas Mardito? ada itu kan sebenarnya udah metode lama ya, tapi emang tetap masih inilah masih bisa dipakai lah. Ya. Itu ilmu kan? Ilmu. Jadi butuh nggak ilmu? Perlu loh. Perlu. Jadi dengan ilmu itu sesuatu yang harus kita miliki. Di surat ke-17:36 kita diwaspadai loh untuk tidak mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Coba Bapak Susan, surat ke-17 ayat 36. Guys, Mas Yoni, supaya kita nggak salah, Ya. kan ayat-ayat Al-Quran kan sebagai pedoman ya, Iya. sebagai petunjuk kita menghindari al-katanya. Syukur nanti kita ditambah dengan hadis-hadis, ya. Surat 17 Iya. 36. 36 Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. yang keras. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Pengetahuan berarti ilmu kan? Ilmu. Jadi kita diperintahkan janganlah kamu mengikuti seseorang yang tidak ada pengetahuannya. Jadi kalau kita ngikutin orang yang tidak berilmu, yang repot kan Mas Mardian, kelihatannya dia berilmu, gagahnya, tapi justru dia tidak berilmu dan itu akan mencelakakan kita. Nah, orang yang berilmu umumnya kita disebut ulama. Alama, pengetahuan, orang yang berpengetahuan. Jadi Mas Yoni ini ulama dalam hal apa nih kira-kira nih? Naik motornya, naik motor pakai ilmu nggak itu? Saya pikir ya ulama itu kaitannya dengan orang yang berilmu di agama aja. Oh, Karena kan tidak. bukan itu ya. Ulama kan bahasa Arab, Oh, bisa. bisa ya.
Mas Mardianto nih ahlinya apa nih? Ulama. Oh. Ya akademik, tapi umumnya paket di Indonesia kalau ulama mindsetnya Yang paham agama, ahli, itu ya. juga nggak salah. Ya, itu ulama nggak itu Al-Jabar. Al-Jabar kan matematika kan ya, nama orang kan Al-Jabar ya, ulama itu. Ibnu Sina, ulama itu. Udah bisa Obat, disebut ya. ulama ya. Itu ulama. Nah gini Kak, di Indonesia kan hampir semua mayoritas Islam. Iya. Harusnya orang Islam itu lebih banyak ilmunya, karena di Al-Quran ini kan dari ayat yang pertama turun aja sudah membaca. Ikro. ya kan? Oh iya. Artinya harusnya lebih banyak. Tapi kenapa kesannya, gitu, Iya. kesannya nih orang Islam di Indonesia ini bodoh. Jadi orang Islam ini memang bodoh gitu. Apa ulamanya salah ngajar? Apa salah metodenya sih ulama? Apa emang ulamanya bodoh? Kesannya. Kesannya gimana? Menurut Dani gimana tuh? Kok begitu ya? Iya, saya Kalau ini gimana tuh? Saya tersinggung lah. Sebagai umat Islam kok dibilang bodoh gitu. Iya, Gitu tapi kan. nyatanya Nyatanya ada yang bodoh dan yang pintar. kesannya Gitu Kesannya kan. kan seperti itu, Maksudnya kan kesan. Islam itu kan keterbelakangan, Iya. miskin, bodoh gitu kan, kotor gitu kan. ya Padahal ulamanya pintar-pintar, hebat-hebat, tapi apa salah ulamanya ngajar? Apa salah metodenya? Apa salah Iya. yang dipelajarin gitu? Apa emang ciri khasnya kita begitu? ya enggak lah, masa gitu kan. Kalau Nah, ini Susan apa San? Susi. Kayak Susan, kok jadi Susan? Susi. Susi ya, aku mau jadi Susan. Tadi lupa tuh ya. Nah, kamu kan dulu di Semel 15 kan? Nah, udah banyak ilmu kan, berarti kan ya? Bagaimana tuh? Kok orang Islam untuk saat ini ya, Ya. kok dikatakan bodoh gitu ya? Dan mestinya kan harus pintar ya orang Islam gitu ya. Nah, di antaranya kenapa orang Islam itu kok dianggap bodoh? Ada 3 hal. Yang pertama, pernah dengar nggak? Pokoknya suka atau tidak suka ikuti kata kiainya. Sering. Kalau kiainya bilang A, wajib A. Melanggar kata-kata kiainya, dosa, masuk neraka. Ada nggak kayak begitu? Salah nggak juga. Kalau kiainya memang orang yang berilmu, ikutilah. Nah, bagaimana caranya ukuran? Kita harus siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang harus kita ikuti? Ilmu petunjuk nggak kalau ilmu itu? Petunjuk nggak kira-kira? Petunjuk dong. Petunjuk, Pedoman ya. pedoman. Petunjuk yang paling benar ada di mana? Kalau Allah kan menginformasikan, ya, Al-Quran itu cahaya. Ini cahaya kan ini? Cahaya memberi petunjuk nggak? Iya. Apa kira-kira? Ya ini. Dia ngasih advokasi tahu ini. nih. Ini Dia kelihatan. terang, jadi terang. gitu kan. Terang. Ya, jadi kelihatan Tuhan. Al-Quran itu cahaya gitu loh. Coba kalau digelapin, nggak ngerti apa yang ada. 17 ayat 105. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu udah turun, tapi ada di mana kebenaran itu adanya? Nah, di 17 ayat 105. Nanti ada nih ulamanya nih yang mestinya nih. Di sini ada ulamanya. Yang keras. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Iya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Oke. Oh, jadi Quran turun membawa apa? Kebenaran. Itu ilmu nggak? Jadi ilmu yang ada kebenarannya dan pasti benar ada di mana? Al-Quran. Di Al-Quran. Nah, lalu kemudian seseorang yang mengaku paham Quran lalu menyampaikan makna hakikatnya yang nggak pas. Pernah dengar nggak istilah khilafiyah gitu? Ya. Ada nggak gara-gara khilafiyah? Contoh aja nih. Mohon maaf nih ya, kemarin ya, gara-gara satu ayat aja Al-Maidah ayat 51. Pernah dengar nggak? Oh, iya. Oh, kasus itu. Ilmu itu lagi membahas ilmu nggak? Ah, bahas Ilmu
Al-Maidah ayat 1 aja masalah kata. Rame nggak urusan itu? Siapa yang ada lagunya, siapa yang salah itu ya. Jadi rame di Monas. Jadi rame di mana sih? Jadi rame di mana? Pertanyaan apakah mereka salah belum tentu juga persepsinya gitu ya. Iya. Bagaimana nih? Tergantung lihat dari sisi mana gitu Ya ya. kebenaran, kan kebenaran katanya ada di Quran. Iya. Kok ketika disampaikan kok jadi rame? Iya. Lanjut. Dan kami mengutus engkau Tahan. Dan kami mengutus engkau. Berarti si engkau itu wujudnya orang bukan? Orang. Jadi kalau dia tahu tentang Quran, dia berilmu nggak? Ulama. Tapi si ulama itu harus tahu. Yang harus disampaikannya adalah kebenaran yang ada di Quran. Lanjut. hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi fungsi si ulama hanya menyampaikan berita. Gembira. Misalnya nih, Omar nih, pokoknya lu ikutin gua lo, nggak mau, awas ya, putus the end, you and me, end, Ya sih. putus hubungan. Maksa nggak gua ini? Nah ketika saya maksa, sesuai SOP nggak tadi? Enggak lah. Enggak kan, Bawa berita gembira kebenaran. kan kasih Dan gembira peringatan, ya. dan udah selesai. Nah pada saat mencong sedikit itu jadi trouble. Jadi yang bodoh yang mana nih? Kan masalahnya juga kan gini, yang Al-Maidah 51 itu ayatnya benar. Ayatnya benar. Harusnya disampaikan dengan benar. Benar. Iya. Tapi kan disampaikan dengan salah. Artinya ada yang salah dengan yang menyampaikan ayat itu salah. Nah gitu. gimana itu bisa gitu? Iya. Ya, Karena dia bukan ahli Al-Quran. Gitu. Yang menyampaikan itu bukan ahli. Tapi repotnya kalau dia ngaku ahli Quran. Kejadiannya itu kan dia tidak punya ilmunya tentang Quran, Iya. tapi dia menyampaikan bahwa kita dibohongi oleh isi Al-Quran itu gitu kan. Iya. Dan Kacau gitu kan. Nah, Artinya kenapa ada orang yang belain orang yang nggak punya ilmu, nggak punya ilmu Al-Quran, dia belain benar gitu. tadi, janganlah kamu ikuti tadi kan ya nggak? iya. Karena pendengaran, penglihatan akan diminta bertanggung. Itu masa lalu lah. Mungkin berbau apa sih politis ya? Politik. Istilah dipolitisasi. Ya. Nah, ketika dipolitisasi, hasilnya murka apa ridho? Murka tuh. Murka. Rame tuh orang. Rame kan, murka tuh artinya sesuatu finalnya nggak enak lah. Iya. Jadi ilmu udah beres nih ya. Ilmu adalah alama yu'alimu ilman, pengetahuan, dan itu banyak pengetahuan. Kalau di agama nih, sedikit lagi tentang ilmu itu ada 4. Masalah. Di agama itu ada 4. Pernah denger nggak syariat? Iya. Ilmu syariat. Apa Di tuh agama jago dulu tuh? nih. Ini bukan ilmu akademik nih ya, Iya. ilmu di agama ya. Ilmu nanti ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu muamalah, itu juga ilmu nggak? Dan ilmu-ilmu itu juga setiap tokoh suka ada beda nggak? Istilahnya Iya. macam. Iya. Contoh ilmu tentang melaksanakan sembahyang. Itu pun setiap orang kan berbeda-beda nggak? Itu ilmu juga nggak? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mau pilih yang mana nih? Ya menurut hati kita mana yang pas, mana yang malah kalau di kitab sebaiknya ada dasarnya. Namanya hadis yang sahih. Nah, di kehidupan ini kan kehidupan kita bertetangga, Iya. berbangsa, bernegara kan harus ada ilmunya juga nih. Betul. Yang dimana di zaman Rasul juga ada ilmunya nih dari Ilmu zaman masyarakat. di Madinah. Artinya dalam milih pemimpin juga kita harus punya ilmu. Bener. Ini ngeri. Ini berbau Dari 2023 nih. yang berilmu. Nah, Ngeri nih, ilmunya ngeri yang kemana nih? Jangan sampai kita salah nih. Eh. Terutama kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia milih pemimpin salah gitu. Iya. Seperti yang jual-jual ayat misalnya. Heeh. Padahal dia bukan ahli di ayat, ahli ilmu Oke. agama. Gitu. 4 ayat 59 deh. Gimana nih rujukan 4 ayat 5? Kita harus ngikutin siapa nih ya nggak? Ya. Nah, 4 ayat 59. Ini kita belum ke hikmah nih ya. Ya. Ini baru ilmu. Ya. Tapi ilmu banyak bedah nih. Ya, ada ilmu fikih, ada ilmu segala macam ya. Oke. 59 ya. Nah,
siapa yang harus kita ikuti dong? Ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, Oke. taatilah Allah dan taatilah Rasul Nah, dan ulil amri nah, atau pemegang kekuasaan pemimpin ya. di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran Betul. dan Rasul atau sunnahnya. Ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi yang harus kita pilih adalah pertama kan diperintahkan taatlah kepada Allah. Allah. Rasul itu pemimpin nggak? Para pemimpin nggak pada zamannya? Iya. Iya. Pemimpin. Dia pasti nggak ngikutin kata Allah. Iya. Pasti. Jadi satu linier nggak? Nah, sekarang ini kan ada ulil amri. Nah, si ulil amri itu harus mengikuti Rasul nggak? Iya dong. Harus. Rasul itu yang mana? Yang mengikuti Allah. Jadi linier nggak tuh? Nah, jangan sampai kita mengikuti ulil amri yang belok gitu. Nah, itu yang akan jadi trouble. Apalagi dia ngaku. Nah, kalau terjadi konflik di antara mereka, maka dikembalikan kemana? Kepada Allah. Al-Quran. Berarti pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membaca alam. Kan Quran kan bacaan. Ya kan? Yang bisa membaca alam, bagaimana dia cara menangani persoalan hidup. Bagaimana dia itu bisa adil. Bagaimana itu dia bisa memahami bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Pernah nggak ada hadis bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban apa yang dipilih? Setiap diri adalah pemimpin. Akan diminta. Setiap diri adalah pemimpin. Setiap diri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, baik itu pemimpin dalam hal kategori agama, pemimpin kelurahan, pemimpin warga, jadi yang bisa membaca. Membaca apa? Membaca masyarakat, membaca moral. Ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Jadi dia bisa membedakan mana yang batil, mana yang tidak. 25 ayat 52 deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir. Nah, jangan taati orang-orang Kafir. jangan lu ikuti. Kafir itu artinya yang tertutup hatinya, yang tidak ada bacaan, yang hatinya dendam, dengki, segala macam ya, pemimpin yang dengki, pemimpin. Jangan kamu ikuti, istilahnya tuh orang kafir. Ya, tapi kalau misalnya Yoni baik segala macam, Kok misalnya? Bener nggak banget, kan? tertutup. Jangan misalnya. Tapi kalau Yoni ini galak, jahat, dengki, oh ya Nah, amanah kalau gua, ini, kalau ini baru sebut misalnya kalau Yoni galak, dengki Ya, gitu, ada misalnya. misalnya. Loh, berarti bener dong. lu jangan ikuti, ya enggak? Jangan diikuti. Istilah Arabnya tuh kafir. Ah ya. Lanjut. Dan berjuanglah terhadap mereka dengannya dengan Aha. Al-Quran. Ya. Dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi berjuangnya dengan Al-Qur'an. Al-Quran. Artinya ketika kita ingin memberikan sesuatu masalah, apa problem solvingnya, itu beranjak kepada aturan main yang ada di Al-Quran. Semua solusinya. di Al-Quran. Nah, ketika dia bisa, ada yang namanya hakamah hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang bisa mengambil sesuatu dari makna. Lah paham gimana? Al-Baqarah 269. Hikmah, sesuatu yang dalam, pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran. Pemahaman yang dalam itu bisa ngambil intisarinya. Oke. Apa sih hikmahnya hujan terus? Oh, jadi di balik kejadian Di balik ayat-ayat alam itu dia bisa mengambil sesuatu mengambil sebagai pelajaran. karunia. Oke. Ayo, Al-Baqarah 269. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Di situ ada nggak kejelasannya hikmah apa? Diberi hikmah. Dalam kurung nggak ada? Nggak ada. Oke, terus Sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. karunia yang banyak, kebaikan yang banyak. Jadi kita mendapatkan hikmah, ada kebaikan yang banyak nggak? Iya. Contoh, ini hujan badai terus.
Dia tahu nih ilmunya nih bagaimana menggeser belembung awan, kumpulan awan yang begitu dahsyat. Bagaimananya supaya pindah, ditiup nggak kuat kan? Disemprot pakai ini nggak kuat kan? Disemai dengan garam, kalau nggak salah tuh ilmunya ya. Terus dia bergeser, terurai. Ya nggak? Jadi hujannya, ada nggak hikmahnya tuh? Iya. Hasilnya apa hikmahnya? Karunia yang banyak nggak? Iya. Jakarta tidak tenggelam, ya. Walaupun tenggelam bagian pinggir-pinggirnya lah. Itu hikmah. Jadi hikmah adalah sesuatu yang dalam terhadap pengetahuan itu, terhadap alam bacaan. Hikmah. Ada nggak hikmahnya nih? Susi, ya, dipelet sama Ruhut. Pelet tanda kutip, kalau pelet konotasi jelek ya. Apa tuh? Ya, lain. Hikmah dari buah hati, dua hati yang menyatu. Cinta, hikmahnya. Jadi hikmah adalah sesuatu yang dalam terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita kejedot. Ada hikmahnya nggak kira-kira? Pasti ada hikmahnya. Ini sebuah peringatan supaya saya harus lebih hati-hati. Oke, itu hikmah Nah, ya. Jadi maaf, jadi kan saya sering kalau orang tua nih, kita ketemu satu kejadian yang merugikan kita nih. Iya, Udah diambil hikmahnya aja, iya, gitu kan. betul. Nah, mungkin tadi kayak kaitannya tadi mundur lagi ke pembahasan yang tadi yang apa yang badai apa segala macam awalnya nih, sehingga merugikan manusia di situ. Iya, Nah, akhirnya manusia berpikir karena ada ilmu iya, kan, ada ilmu. berpikir untuk mencari metode supaya Iya. tidak terjadi badai atau apa itu bukan melawan ininya Kodrat Allah ya. alam. Iya. Iya. Nah, tapi hikmahnya akhirnya manusia berpikir untuk mencari solusi itu Betul. supaya menghindari itu gitu kan. Itulah perpaduan ilmu dan hikmah. Oh, Perpaduan. Kalau di Quran ya, perpaduan ilmu dengan hikmah itu di surat ke-75 ayat 16 dan sampai 19. Dikasih solusi, dikasih sebuah penjelasan. Hikmah, bagaimana cara memperoleh perpaduan hikmah dan ilmu. Kita ngelihat rujukannya 75 ayat 16 sampai 19. Itu ada Susi nih, bisa baca ini. Yang keras. 75 ya. Ayat 16. Berapa? Iya, 16 sampai 19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Ya. jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sebentar, itu ilmu nggak tuh? Jangan cepat-cepat ketika memahami, mempelajari, ya, meneliti bacaan. Quran bacaan nggak? Iya. Bacaan, jangan cepat-cepat. Ya, lanjut. 17 ya. Ya, Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. nah jadi ketika kita tidak cepat-cepat, berarti perlu konsentrasi nggak? Iya. Perlu pemikiran nggak? Iya. Nanti Allah lah yang akan mengumpulkan di mana nih? Di Di dada. dada. Jadi ilmu perlu dikumpulkan nggak? Ada komprehensif nggak dari berbagai ilmu? Biar terkumpul dulu di dada. Itu si ilmu nih. Lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, Nah, maka setelah udah ngerti nih, udah selesai membacanya, artinya sudah ngerti apa yang ia pahami, apa yang ia baca, ya kan? Lanjut. maka ikutilah bacaannya itu. Kerjakan, action. Lanjut. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi ada nggak pihak Allah hikmahnya yang menuntun seseorang sebuah penjelasannya. Ini loh penjelasannya harus kayak begini. Cara solusi. kaitannya sama jalan hidup mungkin nih. Bisa jadi. Iya kan, jadi kita perjalanan hidup tuh kan nggak selalu bagus-bagus semua gitu Iya. kan. Dan itu juga pasti ujungnya ada hikmahnya juga kenapa gitu kan. Dikumpulkan dulu. Iya. Ya sama sama Gitu kan. kejadian kita nih kan. Iya. Kejadian kita dari ngumpul-ngumpul, Ya. ya kan. Akhirnya kita bikin kegiatan Konten. kayak gini kan. Oh iya.
Perlu waktu nggak Ketemu, satu akhirnya abad? ketemu, ada silaturahmi, hikmahnya kan itu, hikmahnya nongkrong. Artinya lagi nih, artinya Asik. Apa? Artinya lagi. waktu kita berkehidupan berkenegaraan ini, Oh, iya. Balik ke negara lagi nih ya. Ini dalam ya. Oke. Ya, Tapi hajar. Al-Maidah udah di off nih ya. Iya. Udah off dulu. ketika kita ingin jalan hidup kita supaya baik sesuai dengan Quran, Iya, artinya kan kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan nih. betul. Hidup kita bernegara, hidup Iya. kita bermasyarakat. Iya, Tetapi ada kebijakan yang Hah? sama Umaro bikin nggak sesuai dengan Quran, Betul. atas nama toleransi. betul. Hikmah apa nih kira-kira yang Iya. dijawab sama kita sebagai warga negara nih? Oh ya. Ini kok begini sih? Iya, Ini iya, Quran iya. nggak begini gitu. Iya. Maksudnya ada hikmahnya nggak dari itu gitu ya? Iya. Maksud itu ya? Makanya iya kita berharap konten ini bisa dilihat sama banyak orang. Iya, Oh, benar. ternyata kebijakan gua nggak sesuai Quran nih. Wah, kalau gitu kita harus nonton WIP. Hikmahnya. Nah, ketika WIP ini banyak ditonton, kan tadi tidak kuutus engkau, ya nggak? Di situ pada saat itu kan Muhammad kan tidak kuutus engkau Mardia, Yoni yang ada di sini dong, kecuali hanya memberi apa tadi? Berita gembira dan peringatan. Dan memberita berita gembira bahwa kebenaran itu adanya di mana? Di Al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat lagi. Nah, kalau ini dibaca sama orang semua, mungkin nggak dia akan berpotensi, wah gua harus memahami Quran nih gua baca nih. Atau kalaupun umarohnya mau tetap ngeyel, Ah? kan yang lain jadinya mau bener, iya kan? Iya. Jadi ya tetap yang mau bener yang selamat kan gitu. Nah, ngeyel atau tidak tergantung dari inna amalu bin Nia. niat. Niatnya dulu nih. Ada nggak, mohon maaf, ulama jadi-jadian? Ya. Lu ada aja lu bener lu, ada lu. Ulama jadi-jadian. Ada ya. Ada ya. Seperti orang pintar. Oh iya. Makanya yang bagus sih kalau menurut saya, kalau ada sebuah pemahaman, kita tanya aja, mohon maaf Pak Ustadz, Pak, itu yang Bapak sampaikan itu ada nggak sih petunjuknya dari Quran atau hadis? Oke. Kalau ada di Quran, surat berapa, ayat berapa? Nah, kalau kita kan tadi bilang, ada nggak sih ayat yang kita nggak boleh ngikuti seseorang yang tidak ada pengetahuannya? Tadi 17 ayat 36. Ya, ditambah lagi 18 ayat 68. Nah, si pemimpin itu punya nggak ilmu? Kita ngelihat di 18 ayat 68-nya. Bagaimana kamu dapat kesabaran mengumpulkan ilmu supaya dijelaskan oleh Tuhan padahal dirimu sendiri? Nah, 18 ayat 68. Boleh Pak Baban, kopi. Soalnya termalam saya mau begadang nih. Wah, mantap. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal Tuh, itu. tidak pengetahuan yang lagi-lagi agak kenceng nih. Iya, kencengin. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar Lu atas bersabar dalam keadaan pandemi ini. Lu nggak sabar dalam keadaan situasi terjepit ini. Kenapa? sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi cocok nggak? Allah akan mengumpulkan ilmu Ya, itu, ya, pengetahuan di dadamu. Jadi beda nggak ulama yang ilmunya segepok sama ulama yang baru taunya setengah gepok? Beda nggak? Beda. Sekarang gini, Asik. misalnya, Misal lagi nih. Tapi ini clear nggak ini? ya, kalau Clear yang ya? pertama, misalnya, Oke. kejadiannya ada ya ilmuwan atau ulama atau orang yang berilmu Orang atau yang- pemimpin yang berilmu, Heeh. ilmunya ada, Ilmunya tapi ada. hasil kebijakannya adalah jadi menyengsarakan rakyat gitu. Oh gitu. Ya, kan dihitung berdasarkan ilmu sebelum dia Ini buat saya nih. Ya. Asik nih. sebelum dia bikin kebijakan. Oke. Tapi ketika kebijakan itu dari dasar ilmunya jadi, ternyata banyak mudaratnya terhadap rakyat gitu, terhadap masyarakat. Oke. Cakep ini. Gila ini. Apa jadi harus rakyat yang harus sangat berilmu supaya jadi sabar gitu? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Tapi Jadi hikmahnya gini. jadi sabar gitu kan? Iya. Tapi gini, ini sih sebetulnya banyak ayat nih. Pernah nggak dengar surat ke-15 ayat 39 lagi nih? Kan Allah Maha Adil buat ngebuktiin nih. Ini bener nggak sih ulamanya sabar?
ini bener nggak sih ulamanya banyak ilmunya? Coba gua gelitik dulu 15 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iblis berkata. Nah, siapa yang berkata? Karena ada yang berkata. Bukan saya loh. Ini karena Allah adil nggak? Susi kok ngeliatnya ke gue gitu. Supaya kita yakin. Supaya kita yakin ini si Yoni ini perlu gue pegang terus nggak ini? Kan perlu dicoba. Mungkin gue bisa jadi iblisnya nggak? Jangan ikut yuk, di sana ada barangnya asik nih. Yuk. Nah, ya nggak? Lu kan lagi banyak hutang nih. Ya. Kegoda nggak ini? Bisa. Kebetulan gue yang berkatanya nih. Lanjut, iblis berkata, Tuhanku, ya Tuhanku. oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Nah, kalau si pemimpinnya berteman, anggotanya sesat, berpotensi nggak jadi sesat? Ntar dulu, anggotanya itu maksudnya apa? Iya. Ayo. Ini pemimpinnya soleh. Iya. Pemimpinnya oke, ilmunya tinggi, tapi pasukannya ini setan semua misalnya. Kira-kira berpotensi nggak nyemplung nih? Ya anggotanya bisa jadi soleh semua. Karena pemimpinnya soleh. Nih, lihat nih. Ada orang yang berbintang luar biasa, ajudannya banyak, itu pinter nggak kira-kira? Pinter. Jago nggak gitu? Jago. Terus pasukannya ngikutin nggak karena bodoh atau karena apa kira-kira? Iya. Lu pikir aja tuh. Iya. Ah. Oke. Ya Enggak. berarti pemimpinnya yang nggak soleh itu. Nggak tahu dah. Soalnya anggotanya bisa jadi ngikut ya kan? Nggak ngikutin. Lanjut, apa katanya? aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Nah, mereka itu bisa nggak orang yang berilmu? Bisa nggak ulama? Dan kejadian nggak? Ya Umaro tadi yang atau bilang kan arahnya mau ke sana tuh ceritanya ya kan? Iya kan? Jadi kata Quran ini benar kejadian. Kejadian. Ada yang begini nih gitu. Iya, ada yang begini kan nonton nih, gua nggak mau jadi iblis nih. Iya. Ya, terus Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. termasuk pemimpinnya, Semuanya. anggotanya, anak cucunya, Ya. semua nggak ikutnya. Berbagi tugas untuk berbuat kejahatan. Ada nggak yang ngerusak CCTV-nya? Ada nggak yang ngerusak berkas-berkasnya? Oh ini ke situ. Ininya, ngebahasnya. Oh, gue pikir ke yang ini. Ini contoh. Oh, Ini iya, iya. real nggak? Nggak, artinya kan. Ini semakin nyambung nih ngobrolnya jadinya. Iya. Ya kan? Oh ada contoh kasus. di situ. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemimpinnya itu bisa sabar, Ya. kuat, ya nggak? Untuk tetap mengambil hikmah dan ilmu sehingga memandukan. Minggu depan kita bahas gimana caranya untuk menyikapi hal-hal yang tadi supaya si Umaro sama si ulama kagak kepleset. Maaf, jadi kaitannya tadi nih ngobrol-ngobrol tadi yang barusan ini gitu kan. Jadi Yang mana nih? Yang mana nih? yang itu tadi pemimpinnya itu, iya. pemimpin yang ada CCTV-nya itu gitu kan. Jadi mungkin permasalahannya sebenarnya orang ini pimpinannya bener nih untuk Bener. buat maksudnya dia di sisi yang benar, Oke, tapi cara ngambil keputusannya salah ya. gitu kan. Nah itu gimana tuh? Ya karena nggak ada Kenapa? ilmunya gimana Nggak ya? ada ilmunya, Nggak, tuh. karena nggak ada ilmunya atau Wah, ilmunya nggak padahal Dia dipakai. pinter. Dia bisa jadi pemimpin kan ada ilmu. Atau Iya. yang dianggap pintar yang jadi bahan masukan itu yang salah. Atau belum punya ilmu mengambil keputusan, kan belum dikumpulkan di dadanya. Atau ilmunya nggak sabar tadi itu kan? Iya. Nah, kuncinya kan nggak sabar karena emosi dia. Iya. Gimana bisa sabar kalau nggak ada ilmunya? Tadi kan ayatnya ngomong gitu. Iya. Tapi bisa juga itu perannya iblis sebagai musuh Bapak dengan muslihatnya. Nah iya itu, berarti karena ilmu sedikit kejeblos nggak akhirnya? Oh. Tapi ada nggak yang kejeblos? Berarti dia nggak baca Quran. Nah. Karena Quran sumber kebenaran. Oh jadi Oh, benar. Oh ya nggak? agamanya lain, Deng. Berarti benar ya Quran itu penuh dengan sebuah kebenaran. Karena real, nyata dalam kehidupan. Jadi ironis nggak nih umat Islam yang selalu pegang Quran, Nah itu. selalu baca, tapi moralnya tidak Qurani. Banyak nggak itu? Banyak. Jadi Qurani perlu nggak nih? Oh iya. Nah, Iya. Jadi perlu nggak WIP ini terus menyebarkan nilai-nilai Quran? Perlu. Perlu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi si iblis tadi yang berkata yang mau menyesatkan kita semua? Minggu depan kita bedah. Aduh. Jangan lupa yang nonton untuk memberi Komen. Komen dong, komen ya Komen, banyak. komen. komen.
subrek. Subrek. Oke, ya thank you banget udah nggak dengerin. Ini kopi pas sudah habis baru datang, disedot Pas masih mau hujan. panas, pas lagi mau hujan. Yuk kita akhiri dengan membaca hamdalah. Ah. Alhamdulillahirabbil alamin.